Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi tanpa atap. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya sampaikan materi dengan judul Akhlak bersosialisasi, bermasyarakat dan bernegara. Manusia sebagai objek masyarakat dan negara dikenal juga sebagai makhluk sosial atau makhluk yang berkelompok atau yang hidup berpasangan. Demikian sudah dijelaskan dan digambarkan oleh Sang Pencipta bahwa sejatinya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Berpasangan atau berkelompok kecil disebut dengan keluarga, sedangkan berkelompok besar disebut dengan bermasyarakat atau bernegara. Mengenai hal demikian difirmankan dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 11 bahwa Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Dari dasar tersebutlah bisa dikatakan manusia memiliki potensi besar untuk hidup berkelompok atau bahasa umumnya yakni hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, bermasyarakat dan bernegara sudah ada contoh figur bagaimana cara beretika agar hidup bermasyarakat dan bernegara. Semuanya sudah ada pada sosok figur uswatun hasanah, yakni Nabi Muhammad SAW. Selaras dengan itu, disabdakan dalam sebuah hadis yang berkualitas sahih, yakni Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu litamimma makarima ahla, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak mulia, termasuk dalam hal ini akhlak atau etika bermasyarakat dan bernegara. Nabi Muhammad yang dikenal sebagai pembawa risalah Islam sudah memberikan wejangan kepada umatnya bagaimana sekiranya hidup bermasyarakat dan bernegara yang baik. Metode yang dipakai oleh beliau yaitu dengan membentuk sebuah piagam yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang menjadi asas umum hidup bermasyarakat dan bernegara di Madinah pada saat itu. Kemudian adapun prinsip-prinsip dari Al-Quran terkait etika bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama yaitu prinsip kedudukan manusia di atas bumi. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, sehingga manusia sendiri pun diharuskan mampu menyadari dirinya sebagai pemimpin, minimal sebagai memimpin diri sendiri. Kedua, manusia sebagai umat yang satu. Nah, di sini berarti bahwa manusia tidak diperkenankan untuk saling memusuhi sebab manusia adalah umat yang satu. Adapun yang ketiga ialah prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Ketika keadilan hendak ditegakkan, maka perlu ada kepastian hukum di dalamnya sehingga akan mudah mewujudkan keadilan tersebut. Kemudian keempat yakni prinsip kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak harus memiliki sikap dan sifat kepemimpinan. Lalu prinsip yang kelima yaitu musyawarah. Musyawarah ini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan dalam bermasyarakat dan bernegara. Bentuk musyawarah ini seperti berdemokrasi. Keenam ialah prinsip persatuan dan persaudaraan. Keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Persaudaraan tidak akan terjadi jika persatuan tidak ada dan begitu pun sebaliknya. Kemudian ketujuh, prinsip persamaan. Prinsip ini menjadi dasar memanusiakan manusia dan juga sebagai hubungan manusia dengan manusia lain atau hablu minan nas. Adanya persamaan ini maka tidak akan ada lagi tindakan perbedaan perlakuan atau diskriminasi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu prinsip hidup bertetangga.
Bertetangga yang dimaksud bukan hanya tetangga sebelah rumah, namun lebih dari tetangga itu. Ada banyak cara bagaimana menjalin hubungan bertetangga dengan baik, mulai dengan memberikan perhatian kepadanya sampai dengan memberikan bantuan. Kemudian yang kesembilan yaitu prinsip membantu yang lemah. Prinsip ini menjadi suatu kewajiban kemanusiaan dan menjadi hal yang penting dalam bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ke-10 yaitu prinsip perdamaian dan hubungan internasional. Dasar ini yang membentuk hukum internasional yang ada di setiap negara. Kemudian prinsip administrasi dalam perikatan. Seseorang tidak bisa terikat tanpa melakukan proses perjanjian dalam administrasi. Demikianlah yang menjadi prinsip dasar dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain dari itu, masih banyak prinsip lainnya yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Menurut saya, masing-masing negara punya kriteria dan kebiasaan adat setempat, sehingga itu yang menjadi faktor utama dalam menentukan dasar-dasar bermasyarakat dan bernegara. Dan adapun prinsip mengenai bagaimana cara hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan literatur Islam yang pernah saya baca menunjukkan bahwa Islam itu sendiri tidak secara gamblang menyebutkan sistem pemerintahan yang harus diikuti oleh kepala negara, namun Islam sendiri telah memberikan prinsip terkait hal-hal tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.